Pemilu masih jauh, tapi berita soal presiden 2 periode sudah mulai bergemuruh. Sejumlah partai politik terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pilpres 2029. Di luar Gerindra, ada Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang sudah memberi karpet merah kepada Prabowo Subianto untuk kembali menjadi presiden. Beda dengan Partai Solidaritas Indonesia, ketiga partai tersebut tidak menyertakan Gibran Rakabuming Raka dalam satu paket. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyatakan tidak akan pindah ke lain orang dan pasti bakal kembali mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilu 2029. Namun, saat ditanya soal calon wakil presidennya, Zulhas enggan berkomentar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Edi Suparno, menyodorkan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo. Menurutnya, dengan dihapusnya ambang batas pencalonan presiden, partai politik memiliki peluang lebih besar untuk mengusung kader terbaiknya sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dukungan serupa disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, meyakini Prabowo akan sukses memimpin Indonesia bukan hanya dalam 5 tahun, tapi untuk 10 tahun. Pernyataan pria yang akrab disapa Caimin ini disampaikan usai dirinya bersama pengurus teras PKB bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada 4 Februari 2026. Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Selain sama-sama mendukung Prabowo untuk menjadi presiden lagi, PKB, Golkar, dan PAN punya jejak yang sama di ruang pemberitaan dalam sejumlah kasus hukum. Para pentolan ketiga partai itu disebut-sebut dalam masalah korupsi. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia. Hingga kini, nama Muhaimin Iskandar tidak pernah lepas dari pusaran kasus korupsi. Ia diantaranya terseret dalam kasus korupsi Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada 2012. Kala itu, ia sedang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kendati sudah lebih dari 10 tahun, hingga kini kasus tersebut belum terbongkar sampai ke akar-akarnya. Pada 7 September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam kasus tersebut. Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan nilai kontrak 20 miliar itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dibanding yang lain, Muhaimin Iskandar memiliki catatan paling hitam dalam pemberitaan soal korupsi. Selain terlilit dalam masalah tersebut, nama Muhaimin pun melekat dengan kasus kardus durian. Pada 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anak buah Muhaimin Iskandar dan menyita uang sebesar 1,5 miliar rupiah yang disimpan dalam kardus durian. Dalam persidangan terungkap, uang yang disetorkan kepada Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja untuk memuluskan pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Muhaimin membantah tudingan tersebut. Selain dalam Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan kardus durian, nama PKB pun muncul dalam pemerasan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Bekas Menteri Ketenagakerjaan yang kini menjabat Wakil Ketua Umum PKB, Ida Fauziah, diduga menerima uang 50 juta rupiah dalam kasus tersebut. Adapun Ketua Umum PAN yang kini diberi jatah jabatan Menko Pangan, Zulkifli Hasan, pernah disebut dalam sidang kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau pada 2014 yang menjerat bekas Gubernur Riau, Anas Ma'amun. Anas didakwa lantaran menerima suap dari 3 perusahaan agar mengubah lokasi perkebunan menjadi bukan kawasan hutan. Dalam kasus tersebut, nama Zulkifli Hasan berkali-kali disebut dan Anas mengaku pernah bertemu Zulkifli untuk menitipkan permohonan alih status hutan Riau. Nama Zulkifli Hasan juga muncul dalam sidang kasus suap mahasiswa baru di Universitas Lampung yang menjerat Karomani selaku rektor dan beberapa orang lainnya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negara Tanjung Karang, Bandar Lampung pada 30 November 2022,
Karomani mengatakan kalau Zulkifli Hasan yang memberikan infak agar keponakannya diterima sebagai mahasiswa kedokteran melalui jalur mandiri. Kasus tersebut mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan kepada Karomani dan sejumlah bawahannya. Mereka terseret dalam kasus suap yang nominalnya mencapai 5 miliar rupiah lebih terkait penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung melalui jalur mandiri. Berikutnya ada Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada 19 Maret 2024, ia dilaporkan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM atas dugaan korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Bahlil dilaporkan saat dirinya menjabat Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. JATAM menduga Bahlil melakukan tindak pidana korupsi, mulai gratifikasi, suap menyuap, hingga pemerasan.